Karena dengan kesepakatan tiga pejabat sudah jelas di situ, tidak boleh uji klinis. Seolah-olah riset itu sesuatu yang berbahaya, tidak menguntungkan, merugikan, menjadi beban buat anggaran negara, menjadi beban buat republik ini sendiri. Ya saya tidak tahu karena itu pendapat dari beliau-beliau. Kalau dari saya selaku riseter, saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara dan sudah 53 hari atau 54 hari atau 55 hari. Sampai saat ini kondisinya baik-baik saja, pimpinan. Istri bahagia, kita bahagia, semua tidak ada gangguan medis yang saya alami, ketampanan juga tidak berkurang sama sekali, semua masih dalam rangka normal. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, pertama saya mau tanya, anggaran untuk Eijkman itu berapa ya yang dipakai khusus untuk vaksin merah putih? Kedua, anggaran yang dihabiskan untuk vaksin Nusantara sudah berapa? Mungkin itu dulu, baru kita lanjutkan lagi setelah dijawab ini, pimpinan. Ya. Terima kasih, Pak Dian atas pendapat dulu. Sejauh ini penelitian pengembangan vaksin merah putih di lembaga Eijkman memang dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Ristek BRIN sebelumnya, sekarang ini BRIN, dan persisnya jumlah anggarannya mungkin Ibu Sestama lebih hafal. Ibu Ina barangkali bisa menyebutkan jumlahnya. Katanya gentleman never talk about money, jadi saat ini cuma 11 miliar. Ya, dan kami sedang mengusulkan untuk tahun ini tambahan sekitar 7, sekian, tapi alhamdulillah belum cair sampai hari ini. Ya, sejak Januari. Ya, sebentar. Terima kasih. Idealnya berapa, Pak? Mungkin ada perbandingan dengan riset-riset tempat lain, negara lain, yang lain segala macam. Idealnya berapa sih biaya risetnya itu kalau untuk menemukan vaksin? Ya, kalau kita bandingkan dengan yang ekstrim, yang Moderna atau Pfizer, itu memang jumlahnya sangat besar dan itu dibiayai oleh termasuk IPO mereka. Jadi dibiayai selain ada sumbangan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan itu memang sangat besar. Angka, Pak, sangat besar itu abstrak buat saya, angka. Betul. Totalnya sebetulnya kebutuhan pengembangan vaksin termasuk uji klinik. Uji klinik itu jauh lebih besar daripada pengembangan vaksinnya sendiri. Pengembangan vaksin sendiri mungkin sekitar 50 sampai 100 miliar ya kalau idealnya. Tetapi uji kliniknya sendiri membutuhkan sekitar idealnya 20.000 subjek, masing-masing itu biayanya adalah 20 juta. Jadi sekitar 400 juta itu untuk uji klinik saja, fase 1, 2, dan 3. 400 M. Ya, jadi mungkin idealnya seluruh biaya pengembangan vaksin itu sekitar 500 M. Kami pernah saya lupa di pertemuan mana, diminta untuk menghitung harga jualnya kan. Jadi kalau 500 miliar dibagi dengan 400 juta dosis yang diharapkan, sebetulnya harga satu vaksin itu kan cuma 1.500-an, 1.250. Jadi kalau dihitung dari situ sebetulnya murah sekali. Ya, tapi saat ini yang disediakan oleh BRIN untuk uji klinik itu untuk satu platform itu sebesar 100 miliar. Karena kita mentargetkan sementara ini hanya 5.000 subjek, 5.000 dikalikan 20 juta itu kan 100 miliar. Plus kurang lebih ya maksimum sekitar 50-an untuk R&D-nya. Ya, terima kasih, Pak. Kalau dihitung harga jual perkiraan berapa, Pak, per vaksin? Kalau vaksin merah putih? Tadi kan harga vaksinnya saja, harga penelitiannya saja itu sekitar hanya 1.500-an. Tapi kalau
dihitung dengan investasi alat dan sebagainya, mungkin jatuhnya sekitar antara 5 sampai 10 dolar. Ya. Jadi mungkin sama seperti sekarang vaksin itu harganya kurang lebih sekitar 200.000 rupiah per dosisnya. Ya. Pak Dr. Terawan. Terima kasih Bapak Adian. Izin untuk vaksin Nusantara memang selama ini adalah kegiatan gotong royong, partisipasi dari masyarakat. Dan kalau saya juga waktu di Undip juga partisipasi para dokter, termasuk kita pernah lihat ikut urunan. Jadi memang ini hal yang kita salut sekali, Dr. Mukhlis, Dr. Yeti, sangat-sangat ini. Kemudian di RSPAD juga pengeluaran kalau kita lihat tidak terlalu besar karena kami paling membayar labnya dan juga memperbaiki laboratoriumnya supaya good clinical practice segala semua terpenuhi. Sekarang sudah semua terpenuhi, kelihatannya tinggal diajukan saja. Itu juga tidak terlalu besar. Yang besar justru memperbaiki labnya dan sebagainya. Seolah-olah riset itu sesuatu yang berbahaya, tidak menguntungkan, merugikan, menjadi beban buat anggaran negara, menjadi beban buat Republik ini sendiri. Kurang lebih sekitar, saya habiskan kurang lebih sekitar 2 miliar untuk itu semua. Dan saya harapkan kegiatan gotong royong saling partisipasi ini saya kira akan berjalan terus sehingga sebenarnya tidak mahal untuk mewujudkan vaksin Nusantara. Yang sangat mahal buat kami adalah, karena itu saat paparan Dr. Joni dikemukakan, apakah bisa kita uji vaksin 3? Saya katakan tidak bisa. Kalau dalam kondisi seperti ini, karena kami sangat taat pada pemerintah. Karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kami akan taat. Karena dengan kesepakatan 3 menteri 3 pejabat sudah jelas di situ tidak boleh uji klinis. Jadi itu mengikat. Kalau mengikat ya kami tidak bisa akan laksanakan. Jadi bukan masalah biaya. Kalau biaya kami percaya mampu selesaikan. Namun karena peraturan ya kami akan juga konsekuen. Karena itu uji klinis 3 sama seperti negara-negara lain bisa dilakukan di negara sendiri, bisa dilakukan di negara lain, atau bersama-sama dengan negara lain, atau sepenuhnya di negara lain. Yang saya harapkan, saya berdoa bisa dilakukan di negara saya sendiri. Karena ini tercatat di WHO sebagai AV COVID-19, sudah terdaftar. Sampai uji klinis 2 itu sudah terdaftar. Kita akan segera laporkan ke clinicaltrial.gov hasil uji klinis 2 dan kita akan publikasikan di publikasi internasional terstandar Scopus, kalau perlu yang tertinggi, sedang digodok, sedang kami tulis karena kan harus menyiapkan tulisannya karena nanti reviewer dari luar juga akan menilainya dan kami mohon bantuan dari teman-teman di Komisi 7 ini tentunya supaya izinkan kami bisa melakukan riset di Indonesia menyelesaikan hal ini karena tinggal selangkah lagi uji klinis 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Dokter, maksudnya dengan kesepakatan 3 menteri itu berhenti dong? Ya kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksud kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati pejabat negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, pimpinan, dari perdebatan panjang tentang vaksin Nusantara ini, kenapa sih yang menangkap ada problem seolah-olah kita nih anti riset? Seolah-olah riset itu sesuatu yang berbahaya, tidak menguntungkan, merugikan, menjadi beban buat anggaran negara, menjadi beban buat Republik ini sendiri. Kita bandingkan dengan anggaran riset dari konsorsium Eijkman ini yang cair baru 12 miliar Pak ya. Tadi berapa? 11 miliar.
7 miliar dalam proses cita-cita ya. Itu belum terselesaikan. Nah, begitu juga dalam kasus vaksin Nusantara. Apa sih yang dikhawatirkan dari proses riset ini? Mungkin Pak Dokter bisa sampaikan ke kita, apa sih kekhawatiran negara kalau riset dilanjutkan? Misalnya, apakah ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kah? Atau apa yang kemudian membuat sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, yang super penting, yang membuat ini harus dihentikan? Terima kasih. Ya, saya tidak tahu karena itu pendapat dari beliau-beliau. Kalau dari saya selaku riseter, saya yang menyayangkan saja karena riset itu merupakan democration. Riset itu merupakan hal yang sangat demokrasi ilmiah di situ. Yang paling penting adalah ethical. Etiknya memenuhi syarat apa tidak. Dan harus diingat, kami tidak bekerja sendiri, sengaja saya menggandeng Amerika supaya apa? Standarisasinya sama. Dan tujuannya apa? Di kemudian hari bahwa apa yang kita kerjakan di Indonesia ini bukan sekedar standar Indonesia, tapi standarnya juga mengacu pada luar, sehingga kita juga nantinya diakui. Untuk pendapat-pendapat yang menghibur, saya tidak mengerti karena saya dalam lingkup seorang riset. Demikian, Pak. Ya, pimpinan, ada orang pintar bilang begini. Ya, saya lupa namanya. Tapi dia bilang begini, wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena mereka yang memutuskan, tapi dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dari keputusan itu. Artinya bahwa saya kok tertarik ya. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Kan kita perlu jawaban itu, pimpinan. Menurut saya butuh itu, sehingga bisa dilakukan untuk hal yang lain di kemudian hari. Oh, karena begini-begini nggak boleh. Kalau tidak ada jawaban pasti, saya takut kemudian ini akan mengganggu proses riset yang lain-lain ke depan. Orang bisa menggagalkan riset, negara bisa menggagalkan riset, menghentikan riset segala macam tanpa argumentasi yang mungkin kita bisa uji bersama-sama. Betul tidak? Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana mekanismenya di komisi, tapi kok saya tertarik ya dengan alasan-alasan ini. Karena saya percaya bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuat, tapi apa dasar-dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ada beberapa persoalan lain yang mungkin tapi tidak tepat sepertinya di sini, tapi perlu saya sampaikan juga. Dulu Sinovac dibilang cuma 2 kali vaksin, lalu sekarang jadi 3. Mungkin nggak nanti jadi 4? Mungkin nggak nanti jadi 5 kali vaksin? Nggak, maksud saya kenapa itu tidak menjadi problem buat kita juga? Dulu saya ingat loh, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu ketika ditandatangani pembelian Sinovac itu, walaupun saat pembelian dan penggunaan belum mendapatkan rekomendasi dari WHO, dikatakan 2 kali suntik. Lalu sekarang dengan seenaknya saja mereka kan 3 kali. Karena sudah 2 kali suntik, tanggung kalau tidak 3 kali, kita beli lagi 270 juta dosis misalnya. Lalu karena sudah 3 kali suntik dan mereka minta 4 kali, nggak mungkin lagi kita tunda, kita beli lagi 4 kali. Itu maksudnya saya juga butuh penjelasan ini. Sebenarnya kontraknya dengan Sinovac saat itu seperti apa sih? 2 atau 3 kali? Itu loh. Nah, ini juga menurut saya penting juga, pimpinan. Tapi yang terpenting adalah saya mau tahu, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya, tapi mungkin pimpinan bisa bantu saya. Saya mau tahu bagaimana kita mendapatkan jawaban dari pembuat SKB itu, surat keputusan bersama itu, tentang dasar-dasarnya tidak boleh lanjut ke fase ketiga, uji klinis fase ketiga. Terima kasih, pimpinan.